Jadi cuma ya tadi memecah belah, menggagalkan kita dalam pembangunan untuk mencapai kemakmuran bahkan menjadi dunia ya. Terus memperlakukan Pancasila sebagai dasar negara ini kan penuh ujian. Nah, mulai merdeka, mulai pemberontakan ya. Di Karuslo macam-macam lah, Permesta sampai G13 PKI, terus juga pernah juga menggagalkan atau Pancasila sebagai dasar negara untuk menggantikan itu lewat jalur legislatif pernah, jalur eksekutif pernah, bahkan lewat jalur yudikatif pernah. Kalau kita rasakan tuh kan gagal semua. Pancasila tetap kuat. Nah ini yang didagang terus Weda ini tetap kuat. Nah ini menurut saya nggak bisa nakal mereka sudah nggak bisa nakal. Gitu. Yang kita khawatirkan mereka itu sebenarnya di sana sepakat. Dan sekarang ini rupa-rupanya gerakan-gerakan dari negara-negara besar sudah mengarah kepada bangsa. Bukan paham lagi. Bisa-bisa nanti sudah tidak perlu, nah ini komunis, ini liberal, nanti bersatu mereka. Bisa begitu. Nah kita akan kecelik. Ya, kita tukaran di ini, kalau orang Arab ngakak-ngakak kalau mau bingung, mau apa kita? Iya benar. Nah, kita tukaran di gini perkara agama, mereka akhirnya merukun ngantem kita, habis kita. Nah ini yang kita khawatirkan, mereka gak bisa nakal. Jadi artinya Mbah Gatot menyimpulkan bahwa hal-hal seperti itu merupakan upaya untuk melakukan pecah belah saja supaya nggak bersatu. Iya, jadi lebih baik kita waspada, hati-hati, tidak perlu siapapun tidak perlu terpancing apa-apa. Semuanya, bahwa mereka itu kita rasakan. Memang ada di belahan bumi bagian satu itu disuruh ASI bicara masalah agama, belahan yang lain sudah bangsa yang bicara itu. Ya dikhawatirkan, katakanlah sekarang orang-orang yang kita seorang Pancasila, di depan orang-orang komunis. Di sini kita tarung, mereka bersatu. Misalnya, ini kan kecelik kita nih. Ya dikhawatirkan itu. Jadi kita tidak tahu yang benar yang mana, tapi yang kita paham karena saya ini sudah tua hanya tentang perpecahan itu. Iya siap. Karena nggak bisa nakal, kita nakal. Itu. Oke. Ya. Mbak Gatot, ini agak berbau agama sih. Cuman perlu saya tanyakan berdasarkan sudut pandang agama. Berdasarkan sudut pandang atau paham Jawa. Banyak atau ada beberapa anak yai yang tidak memakai jilbab, Najwa Shihab, terus kemudian putrinya Gus Dur, itu Mbak. Nah, Alisa Wahid itu Mbak ya. Iya. Nah, bagaimana orang Jawa melihat hal seperti itu Mbak? Melihat jilbab, melihat hijab itu seperti apa sih pandangan orang Jawa? Ya biasa aja. Biasa aja ya. Jadi di Jawa itu kan ada istilah ojo gumunan. Iya. Ojo gumunan. Jadi itu tidak hanya antara agama yang perang, seagama perang biasa aja lah. Gitu ya. Itu tapi teman-teman kita nakal gitu kan. Kita nakal kan. Kan kali-kali aja. Tapi yang paling substansial yang dinilai Tuhan sebenarnya apa Mbah menurut orang Jawa itu? Berguna bagi orang lain, manfaat bagi orang lain, itu saja ya. Tidak membuat sengsaranya orang lain. Itu membuat senang. Iya, sepakat saya. Tapi akhir-akhir ini banyak spiritualis Mbah yang mungkin dia mungkin mendapatkan semacam kayak penglihatan melalui mata batinnya atau apa, saya sendiri kurang paham, bahwa kelak Indonesia itu akan mengalami sebuah masa yang sangat sulit, kerusakan alam sampai kemudian kelaparan di mana-mana, bahkan dunia ini. Terus kekurangan air segala macam karena nggak menghargai alam. Dan di situ kemudian orang Jawa hanya akan tinggal 50%. Bagaimana Mbak Gatot menanggapinya? Begini, jadi saya pernah baca buku ya, bukunya Ali Purtopo.
akselerasi dan modernisasi pembangunan itu berbeda dengan Pak Harto. Jadi saat terbitnya buku itu mereka agak renggang. Kalau Pak Harto kan larinya ke industri negara. Harto bertahan di agraris. Dikhawatirkan dalam keadaan perang besar, kalau kita lepas agraris, kita tidak bisa makan. Nah, kalau di situ menguraikan Harto tentang kita bertahan di negara agraris ini. Nah, tapi yang terjadi kan sekarang ya, dilema kan harga beras ini. Harga beras itu dilema, dimahalkan, itu tidak terjangkau oleh para kuli-kuli panggul, tukang becak, para supir, ya, penjahit misalnya. Terus kaki lima kan tidak terjangkau. Akhirnya seolah-olah disubsidi kan oleh petani. Tapi kenapa anggota DPR pusat gajinya 100 juta, kok bisa disubsidi juga? Minta beras 10.000. Nah ini loh, gubernur dengan stafnya, bupati dan stafnya yang gajinya besar, kok minta juga harga beras 10.000? Kok sama dengan apa? Tukang beca 10.000. Loh ini kan, ini yang menjadi pemikiran, sehingga petani sendiri dengan hasil panennya ya tidak cukup untuk kredit sepeda motor, tidak cukup, bayaran sekolah tidak cukup. Kalau ke dealer misalnya di sepeda motor ditawar tidak bisa, karena dealer sendiri itu bisa beras 10.000. Lu bapak kan kaya, nggak mau harus 10.000, kalau tak lapor. Jadi ini kan perlu keadilan ini, keadilan jual bagi seluruh rakyat Indonesia ini perlu. Tidak adil kan ini. Kalau petani harus bersubsidi ke anggota DPR sekian ribu, anggota DPR pusat daerah dengan harga beras 10.000 sama dengan kuli panggul, kan tidak adil. Ini yang perlu dipikirkan. Jadi ini yang apa ya, tidak tahu bagaimana mekanismenya ya, kok regane beras tidak sodo, tidak tahu bagaimana mekanisme pemerintah agar petani itu hidupnya makmur. Karena dengan petani seperti ini maka berkurang lahan pertanian, alih fungsi. Nah, demikian ditawar oleh investor, sawahnya lepaskan semua sak kampung. Daripada petani dia tidak cukup untuk anak sekolah, jadi sepeda motor, beli apa tidak cukup. Dan petani alih profesi. Ini karena ini. Nah ini bagaimana caranya? Memang yang layak 10.000 per kilo itu ya orang-orang awam. Tapi masa presiden, gubernur, bupati, menteri-menteri minta 10.000 per kilo? Ya betul ada beras premium ya, tapi ya kan yang untung kan yang mempremiumkan ini, bukan petaninya. Dari 10.000 menjadi berapa ya premium itu? Kan hanya diolah 1 menit mari kan. Petani tetap 10.000. Itu. Nah ini yang apa namanya? Yang perlu dibikin keadilan jual bagi rakyat Indonesia. Sebab Pancasila ini apa? Ujung-ujungnya kemakmuran masyarakat. Nah ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini tidak adil ini. Tidak adil. Entah bagaimana mekanismenya dibuat petani itu tidak sampai subsidi orang kaya. Nah ini itu aja. Pertanyaan terakhir dari teman-teman sebelum nanti break. Berarti Mbak Gatot sangat tidak sepakat bahwa Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, Kejawen dan semua keyakinan dan agama di luar Islam disebut sebagai kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, Akil Sirot sudah memberikan pengumuman bahwa untuk menyebut orang-orang di luar Muslim itu nggak boleh dengan sebutan kafir. Bagaimana Mbak Gatot menanggapi itu? Ya kalau itu sudah kesepakatan, seperti Pak Akil Sirot itu bicara bukan atas namanya sendiri ya, atas namanya artinya kelompok besar lah ya. Saya setuju, saya hormat dengan pernyataan seperti itu. Karena apa? Karena kalau saya ya orang Jawa, terus saya agama saya Islam, berarti Muslim, tapi saya tidak mengkafirkan orang lain. Loh, kalau saya ditanya oleh kapan sesama Muslim, loh Anda kan Muslim? Iya. Anda kan misalnya sholat? Iya. Tapi Anda enggak, karena saya orang Jawa. Itu jawaban saya. Jadi jangan disalahkan kalau saya sendiri kritis. Ya, betul. Jangan disalahkan. Saya terpaksa menyusun saya besar-besar, saya sendiri kritis karena saya ambil di ini ya.
Tidak kafirnya itu saya ambil. Kan saya. Terus saya tidak kafir, tidak selesai sudah persoalannya. Selama Anda mengkafirkan, saya tidak ikut. Yang mengkafirkan ini, tapi saya tetap Muslim. Muslim yang tidak mengkafirkan. Orang ajar gitu aja. Oke, Pak Gatot.